They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya ya, yang kenal maupun yang nggak kenal. Hari ini saya sedang berada di kawasan Keraton Kanoman, Cirebon. Di mana itu? Ya tentu saja di Cirebon. Ya, Anda betul sekali karena tadi saya sudah menyebutkan. Dimana lagi kalau bukan di Cirebon? Ya iyalah, masa Keraton Kanoman Cirebon adanya di Amerika. Teman-teman semuanya, kemarin saya itu pernah menjanjikan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan di Facebook saya, di komentar ya pertama. Dan hari ini saya akan menjawabnya lewat video ini. Lalu apa pertanyaannya? Ini dia. Ya, ini dia pertanyaannya. Pertanyaannya ada 10 pertanyaan ya. Nah, pertanyaan pertama dari Denny Diansyah. Kapan nikah, Bang? Oh, kapan nikah? Tenang aja ya. Jadi nggak usah khawatir lah. Kalau udah punya calon, ntar juga saya akan nikah. Mungkin bukan sekarang. Yang penting ketika ingin menikah itu pastikan ada calonnya dulu ya. Calon mempelai wanitanya. Kalau bagi saya yang laki-laki ya, jangan sampai nih teman-teman udah nyebar undangan, udah kasih pengumuman, tapi pas di undangan nama calon mempelai wanitanya itu kosong, titik-titik, istilah di bawah ini dengan nama calon yang kamu inginkan. Aduh, jangan seperti itu, jangan sampai karena apa ya? Jangan sampai pokoknya, karena itu akan menyakitkan hati. Hati saya di mana? Hati saya di mana? Oh, di sini. Menyakitkan hati banget. Jadi kalau buat Bang Dindiansa, kapan nikah? Insya Allah kalau ada calonnya. Oke, selanjutnya dari Diana Sari. Kapan dijambaknya, Bang? Maksudnya apa ya? Saya juga kurang tahu sih maksudnya dijambak itu apa. Apakah saya yang dijambak atau dia yang minta dijambak? Kalau saya yang dijambak, nih, silakan jambak aja, rambut saya nggak bakalan kena. Kalaupun kena sedikit dan itu nggak ada rasanya. Tapi kalau kamu yang dijambak, Diana Sari, oh maaf, jangankan jambak ya. Menyentuh aja nggak boleh ya, apalagi dijambak. Kecuali dijambaknya jarak jauh. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Dewi Oktaviani. Kenapa orang-orang pada ngira kamu bapak-bapak? Nah ini, kenapa orang-orang tuh selalu mengira saya ini udah bapak-bapak ya, padahal saya masih muda. Yang pertama adalah karena saya laki-laki. Kalau saya perempuan, mungkin orang itu udah mengira saya ibu-ibu. Nah, yang kedua, memang muka saya itu visioner. Muka saya itu jauh di depan gitu, mendahului usia saya. Jadi saya lebih terlihat dewasa. Dewasa ya. Saya lebih suka menyebut saya muka dewasa ya, bukan muka tua. Ya mungkin orang lain berkata seperti apa, terserah. Yang pasti saya lebih suka dibilang dewasa. Nah, yang selanjutnya itu mungkin karena saya memiliki kumis dan jenggot. Mungkin sekarang sudah saya cukur, jadi sekarang agak terlihat lebih muda kan. Ketika saya masih punya kumis sama jenggot di sini, itu saya lebih sering dikira bapak-bapak loh, serius. Kalau ada teman saya dipanggil A, saya giliran saya Pak. Naik angkot, saya bayar ongkos mahasiswa, supirnya, keneknya nggak terima, malah marah-marah. Mahasiswa apa? Mahasiswa abadi. Emang. Kemudian dari Awaludin Zulfian, kapan lulus? Minta ampun aku atas kesalahanku. Minta ampun aku. Sebenarnya pertanyaan ini lebih menusuk ya daripada pertanyaan satu. Kapan nikah? Saat ini saya lebih baper dengan pertanyaan kapan lulus dibanding pertanyaan kapan menikah. Ya mau gimana lagi coba. Saya sudah 6 tahun kuliah, itu baru S1. Itu setara dengan kakak saya kuliah. Kakak saya kuliah itu udah 6 tahun, tapi S2. Tapi secara masa studinya sih berarti emang saya itu sejajar dengan kakak saya yang S2. Tapi secara gelar, saya jauh ketinggalan. Saya S1, dia S2 sama 6 tahun. Kalau dibilang kapan lulus, insya Allah kalau skripsinya sudah selesai. Simple kan? Kemudian ada dari Unani. Kenapa Anda layak untuk menjawab pertanyaan?
Kenapa saya layak untuk menjawab pertanyaan? Karena Anda bertanya. Kalau Anda bertanya berarti saya layak untuk menjawab. Kalau Anda tidak bertanya, ya saya tidak layak untuk menjawabnya. Oke kan? Simpel kan? Ada lagi dari Tati Agustiani. Sejak kapan pakai kacamata? Sejak kapan saya pakai kacamata? Itu semenjak negara api menyerang. Oh enggak ya. Emang saya pakai kacamata itu semenjak saya SMA. Awalnya ketika masih SMP kelas 3 ujian nasional, itu saya sudah ada gejala-gejala minus, di mana ketika saya melihat ke papan tulis itu saya selalu pusing, matanya meneteskan air mata, tetapi bukan air mata penyesalan karena masa lalu yang terpendam, bukan, tapi emang ini air mata yang keluar karena memaksakan otot mata untuk melihat. Jadi itu semenjak SMA pakai kacamatanya. Gejalanya adalah sejak SMP. Nah, ada lagi pertanyaan dari Denny Diansyah lagi. Dia nanya lagi nih. Apa gunanya jika bertanya? Pentingkah bagi kami? Apa gunanya jika kita bertanya? Pentingkah bagi kami? Ya, apa ya? Ya kalau kamu bertanya, ya berarti itu menurut kamu penting. Kalau nggak penting, ngapain kamu nanya? Terus ada lagi dari Indah Setianti. Katanya adalah, sesedih apa kalau kamu dilangkahin sama adik kamu buat nikah? Sesedih apa ya? Kalau saya pribadi, itu nggak mungkin ya. Karena apa? Yang pertama, adik saya masih kelas 1 SMA. Dan itu nggak mungkin menikah sekarang. Jadi nggak mungkin saya dilangkahin sekarang nikah. Tapi mungkin aja kalau misalkan adik saya kan sekarang usianya sudah 15 tahun. Bisa saja 10 tahun yang akan datang kalau saya belum menikah, adik saya akan duluan menikah. Dan itu rasanya seperti apa? Itu rasanya seperti kayak cukup sudah, kau sakiti aku lagi. Kalau sesedih apanya itu sebenarnya relatif sih ya. Ada yang dilangkahi nikahnya itu ya biasa aja, fair-fair aja gitu ya. Ada juga yang ketika dilangkahin nikah sama adiknya itu yang udah kayak galau, bumi kiamat, langit runtuh, petir menyambar, wah seheboh itu. Ada, tergantung bagaimana kita sebelumnya menyikapi tentang pernikahan itu sendiri ya. Yaitu bukan masalah cepat atau lambat, tetapi memang waktu orang menikah itu sudah ditentukan masing-masing sih, sama seperti kita meninggal ya. Kalau saya pribadi sesedih saya nggak lulus. Terus ada lagi dari Anwar Ananda Pengingat Doza, atau namanya Allah ya orangnya. Bang nanya, abang jomblo itu jadi pertanyaan atau tidak? Ini pertanyaan atau penghinaan sih? Jomblo saya itu bisa jadi pertanyaan, bisa jadi juga sebuah jawaban. Bisanya pertanyaan, kenapa saya jomblo? Itu pertanyaannya. Lalu bisa juga sebagai jawaban, yaitu adalah apakah ada orang yang dari lahir sampai dewasanya dia jomblo? Ada. Saya jawabannya, salah satunya mungkin di luar sana itu juga banyak yang jomblo sejak lahir ya. Kemudian ada lagi Bunda Kisha Zahra M. Apa yang Anda rasakan menyaksikan saudara muslim saat ini di Suriah, Aleppo, Myanmar dibantai? Nah, untuk pertanyaan ini saya cuma bisa, mari kita sama-sama mendoakan untuk saudara-saudara kita yang di sana, yang sedang ada di kawasan konflik, yang sekarang menjadi korban ya. Terlepas apa sih penyebab konflik itu, siapa yang salah, itu bukan urusan kita, tapi kita harus mendoakan mereka-mereka yang membutuhkan. Kita harus mendoakan agar mereka diselamatkan di dunia maupun di akhirat. Dan semoga korban-korban yang meninggal itu mati syahid, yang masih hidup semoga agar bisa diselamatkan. Sedih ya sebenarnya, karena saudara-saudara kita diperangi di sana. Oh ya, untuk masalah ini ada himbauan dari salah seorang ulama ya, Bu Yahya, katanya untuk pemerintah Indonesia, sebaiknya pemerintah Indonesia membuka pintu untuk menerima ungsian dari saudara kita untuk masuk ke negara Indonesia, untuk bareng-bareng di sini kita rawat, kita jalin ukhuwah, kita berikan pertolongan yang lebih layak ya dibandingkan dari negara asalnya. Insya Allah umat-umat Islam di Indonesia itu bukan umat Islam yang kekerasan kok. Kita bisa cinta damai dan kita bisa
menolong saudara-saudara kita yang ada di luar jika mereka diperbolehkan masuk ke Indonesia untuk mengungsi. Dan semoga himbauan ini didengar oleh pemerintah, pejabat, dan sebagainya agar benar-benar ini terrealisasi ya, bahwa Indonesia menerima mereka untuk menetap di sini sementara, kemudian jika sudah aman dipulangkan kembali. Jadi yang kita lakukan sekarang, kita harus mendoakan, karena penderitaan saudara kita itu penderitaan kita juga ya. Alangkah baiknya kita mendoakan di setiap 5 waktu sholat ya. Setelah sholat kita semakan doa untuk saudara-saudara kita yang sedang ada di daerah pabrik sana, semoga selamat, dan yang meninggal semoga diterima di sisinya. Oke, amin ya robbal alamin. Oke, ya sekian aja ya tanya jawabnya. Jika ada yang masih kurang tentang jawabannya, oke, komentar aja apa yang kurang tentang jawaban saya dan apa yang salah. Dan jika ada yang salah, saya mohon maaf. Saya pribadi mohon maaf. Saya Bani Adam Setiadi. Terima kasih.